Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, tanpa ada suatu penyakit apapun. Kemudian nanti bisa mengikuti PJJ untuk kali ini dengan baik ya. Untuk itu, sebelum kita mulai pada pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Ala diniyah al-Fatihah. Ya, selesai anak-anakku. Untuk sekarang kita masih dalam pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7 semester genap. Pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas atau belajar tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan bab 2 ya. Anak-anakku bisa buka buku LKS-nya halaman 18. Jadi untuk yang pertama adalah bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini diawali dengan kesadaran nasional terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Berdasarkan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan, ini merupakan hasil kerjasama rakyat tanpa ada batasan atau perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah yang berjuang untuk mengusir penjajah dari tanah air tercinta ini. Nah, jadi yang namanya kerjasama dalam bidang kehidupan ini tanpa ada batasan. Jadi dalam semua lini bisa ya. Oleh karena itu, semangat kerjasama para pejuang bangsa tersebut dapat menjadi pendorong bagi setiap warga negara dalam mengisi kemerdekaan dengan melakukan kerjasama di berbagai bidang kehidupan demi terlaksananya pembangunan nasional. Itu ya. Yang pertama, kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Kerjasama dalam kehidupan sosial dapat tercermin dari aktivitas gotong royong. Gotong royong ini merupakan ciri khas dan budaya masyarakat Indonesia. Dan gotong royong sendiri ini lahir karena adanya kesadaran bahwa manusia memerlukan bantuan orang lain. Karena manusia adalah makhluk sosial, manusia akan selalu bekerja sama sebagai bentuk untuk dapat memenuhi kepentingannya. Nah, gotong royong sendiri ini merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia yang lahir dari beberapa kesadaran. Nah, yaitu yang pertama, manusia memerlukan bantuan orang lain, dan yang kedua, manusia dapat hidup dengan wajar apabila bersama-sama hidup dengan manusia lainnya ya. Misalnya kita sedang membangun rumah, kalau rumah dari kayu ya, itu biasanya kita sangat memerlukan orang banyak ya, jadi nggak bisa sendirian seperti itu. Atau membangun jembatan, itu juga harus bersama-sama ya, kita harus gotong royong. Nah, dalam gotong royong ini ya, istilah gotong royong di berbagai daerah. Nah, dalam gotong royong menjadi ciri khas Indonesia ini sudah menjadi budaya di tiap daerah. Maka ada istilah gotong royong ini di berbagai daerah. Misalnya yang pertama, alang tulung. Alang tulung ini berasal dari Nangro Aceh Darussalam, yang mempunyai arti tradisi saling tolong menolong baik dalam kegiatan sosial, acara keluarga, ekonomi maupun religi yang didasari oleh ajaran leluhur dan ajaran Islam yang mayoritas dianut oleh orang Gayo Aceh. Nah, ini alang tulung ini dari Nangro Aceh Darussalam. Nah, kalian kalau mau membaca secara detail ini bisa di halaman 19 dan 20. Yang kedua ada Syadapari. Nah, ini dari Sumatera Utara. Kemudian ada Hoyak Tabui. Ini dari Sumatera Barat. Kemudian ada Batobo. Nah, ini
dari Riau. Kemudian ada Beganjal dari Kepulauan Riau. Kemudian ada Pelarian, ini dari Jambi. Kalau pelarian ya, itu adalah istilah gotong royong di daerah Jambi yang berasal dari kata ari atau hari. Artinya setiap anggota kelompok kerja akan memperoleh bantuan tenaga kerja dalam waktu 1 hari dari anggota lainnya secara bergiliran atau bergantian. Nah, dan lumayan sih banyak lainnya, kalian bisa lihat di LKS halaman 20 dan 21. Itu ada 20 istilah gotong royong di berbagai daerah di wilayah Indonesia ini. Gitu ya. Yang selanjutnya, kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Pada kegiatan ekonomi juga menggunakan prinsip kerjasama serta saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Oleh karena itu, dalam kehidupan ekonomi kerjasama digambarkan pada pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Yang pertama, dari pasal 23A ya, yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak tersebut digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dengan demikian, setiap wajib pajak secara bergotong royong membiayai pembangunan nasional melalui pajak yang dibayarkan. Nah, itu. Kemudian yang kedua yaitu pasal 33 ayat 1. Ya. Yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam hal ini Dr. Andes Muhammad Hatta berpendapat bahwa pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ini identik dengan sokok guru sistem perekonomian bangsa. Nah, salah satu wujud kerjasama dalam kehidupan ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 ayat 1 adalah koperasi. Nah, koperasi ini sangat baik dikembangkan dengan sungguh-sungguh, jujur dan baik sebagai wahana yang ampuh untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur. Maka beberapa keunggulan koperasi dibandingkan dengan badan usaha lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentang persatuan. Dalam koperasi, setiap orang dapat diterima menjadi anggota tanpa membedakan latar belakang agama, suku, bangsa, dan jenis kelamin. Ini adalah koperasi. Yang kedua yaitu demokrasi ekonomi. Imbalan jasa yang disesuaikan dengan jasa masing-masing anggota berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Nah, demokrasi ekonomi. Yang ketiga, dasar persamaan. Jadi setiap anggota dalam koperasi memiliki hak suara yang sama. Yang keempat, demokrasi kooperatif, yaitu koperasi dibentuk oleh para anggota, dijalankan oleh anggota, dan hasilnya untuk kepentingan anggota, dari, untuk, dan oleh anggota. Ini adalah koperasi. Yang kelima adalah sebagai pendidikan. Koperasi ini mendidik anggotanya untuk hidup sederhana, tidak boros, dan suka menabung. Adapun asas koperasi yang paling dominan adalah gotong royong dan kekeluargaan. Ya, ini pendidikan koperasi. Asas koperasi yang pertama yaitu adalah gotong royong. Gotong royong membangun perekonomian nasional, melatih semangat kekeluargaan, kerjasama antar anggota, dan tanggung jawab bersama untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Ini adalah asas gotong royong. Yang kedua yaitu asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini mencerminkan kesadaran manusia untuk melaksanakan kegiatan koperasi oleh, dari, dan untuk semua anggota.
di bawah kepengurusan koperasi. Sikap kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia bukan hanya didasarkan oleh ikatan darah, namun mendarah daging sejak dahulu kala. Misalnya nilai kekeluargaan pada semboyan, silih asah, asih, dan asuh dalam masyarakat Jawa Barat, maupun nilai kekeluargaan pada masyarakat Manado yang dinamakan torang semua basudara. Nah, adanya nilai-nilai tersebut menimbulkan keakraban dan rasa dekat seperti layaknya semua keluarga dalam masyarakat. Nah, gitu ya. Itu adalah asas koperasi. Yang pertama gotong royong, yang kedua adalah kekeluargaan. Yang ketiga, kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Ini sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 3 tahun 2002. Nah. Kemudian kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan negara ini memiliki kaitan yang erat dengan bela negara. Jika dilihat dari segi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kewajiban dari bela negara dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2003 mengenai pertahanan negara. Yang pertama yaitu pasal 30 ayat 1, ya, dimana bunyinya adalah tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua yaitu pasal 27 ayat 3 yang bunyinya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dengan demikian, kesadaran bela negara dengan mengembangkan nilai kenegaraan diperuntukkan pada pembangunan sistem pertahanan negara yang terdiri dari 5 dasar. 5 dasar apa saja? Yang pertama adalah cinta tanah air. Dengan tidak adanya cinta tanah air, maka kita akan ikut membela negara. Ya. Ora cinta kok membela, itu biasanya nggak mungkin. Maka harus adanya cinta tanah air. Kalau sudah cinta, kita nanti akan membela dengan mati-matian. Nah, itu ya. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Kalau kita tidak sadar, maka kita biarkan saja. Negara mau seperti apa akan dibiarkan. Tapi kalau kita sadar berbangsa dan bernegara, kita juga akan membelanya. Yang ketiga, keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara. Ya, kita harus yakin bahwa Pancasila ini sebagai falsafah dan ideologi negara. Karena tidak semua negara mempunyai falsafah seperti bangsa Indonesia. Itu ya. Yang selanjutnya yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nih. Dan yang terakhir yaitu memiliki kemampuan awal bela negara baik fisik maupun non fisik. Nah, kalau di negara Korea itu biasanya ada yang namanya wajib militer. Nah, kalau di negara Indonesia belum ada. Ya, jadi semua warga negara yang laki-laki ketika sudah mencapai umur misalnya 19 tahun itu wajib melaksanakan wajib militer selama 2 tahun. Itu kalau di negara Korea sana ya. Oke. Yang selanjutnya, yang 4 adalah kerjasama antar umat beragama. Kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan terwujud apabila setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan sikap saling menghormati, saling menghargai antar suku, agama, ras, dan antar golongan.
Nah, kerjasama antar umat beragama ini dilindungi oleh undang-undang, yaitu pasal 29 ayat 2 yang bunyinya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Ingat, agama atau kepercayaan di Indonesia yang diakui oleh bangsa Indonesia itu ada berapa? Iya, ada 6 ya. Yang kemarin sudah. Nah, selain itu maka dianggap tidak mempunyai agama. Itu ya. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Kemudian untuk sebagai soal evaluasi, nanti anak-anakku bisa kerjakan LKS halaman 30, uji kompetensi 2, pilihan ganda nomor 1 sampai 10 di Google Form yang linknya berada di bawah video ini. Sekali lagi anak-anakku, ketika kalian mengerjakan jangan asal dikerjakan ya, tapi tolong untuk mengerjakannya lebih serius ya, biar nanti mendapatkan nilai yang maksimal. Jangan asal pencet-pencet, asal isi, nah nanti hasilnya gak maksimal gitu ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam penyampaian Bapak banyak kekeliruan, banyak kesalahan. Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.